Hai semua, sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Siva, Barli, Ajeng, Ardi, dan Rona. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama. Langsung saja kita masuk pada bagian abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah sosial pada mahasiswa. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana angkatan 2019 yang berjumlah 50 orang. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini didapat melalui penyebaran angket yang diisi melalui Google Form. Angket tersebut berisikan 78 item yang terdiri dari 19 item yang berfokus pada orientasi masalah positif, 20 item yang berfokus pada orientasi masalah negatif, 11 item yang berorientasi pada gaya penyelesaian masalah impulsif atau ceroboh, 13 item yang berfokus pada gaya penghindaran, dan yang terakhir 15 item yang berfokus pada penyelesaian masalah yang rasional. Hasil data yang diperoleh dianalisis menggunakan aplikasi SPSS. Hasil olahan data tersebut menunjukkan rata-rata nilai alpha Cronbach's di atas 0,9 yang mengindikasikan alat ini layak untuk digunakan. Kemudian hasil data juga menunjukkan bahwa terdapat satu item yang gugur pada dimensi orientasi masalah negatif, yaitu item ke-39. Selanjutnya, berdasarkan pengkategorisasian Aswar, hasil dari pengkategorisasian tersebut menunjukkan 6 orang masuk kategori rendah, 34 orang masuk kategori sedang, dan 10 orang masuk kategori tinggi. Pemecahan masalah sosial menurut De Zurilla dan kawan-kawan tahun 2006 ini didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mengarahkan kognitif dan perilakunya dalam mengidentifikasi, menemukan, dan memilih solusi efektif bagi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari secara sadar, rasional, melalui berbagai usaha, serta memiliki tujuan untuk mengubah situasi menjadi yang diharapkan ataupun mengurangi tekanan emosi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kecakapan memecahkan masalah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan. Social problem solving ini sendiri dapat bersifat konstruktif dan disfungsional. Dikatakan konstruktif apabila individu memiliki orientasi positif terhadap masalah, sehingga dapat memecahkan masalah secara rasional. Sebaliknya, jika individu memiliki orientasi negatif, maka ia cenderung tidak efisien dalam memecahkan masalah dan akhirnya melakukan penghindaran atau disfungsional seperti yang diungkapkan De Zurilla, Nezu, dan Maideu Olivares tahun 2004. Kemudian, De Zurilla et al. Tahun 2002 mengidentifikasi model pemecahan masalah sosial menjadi 5 dimensi yang terdiri dari 2 dimensi orientasi masalah yang berbeda, positif dan negatif, dan 3 gaya pemecahan masalah yang berbeda, gaya pemecahan masalah rasional, gaya pemecahan impulsif atau kecerobohan, dan gaya penghindaran. Penelitian ini dibuat untuk menilai tingkat kemampuan pemecahan masalah sosial seseorang secara umum dan juga kekuatan dan kelemahannya di berbagai komponen kemampuan pemecahan masalah, seperti misalnya orientasi masalah positif, orientasi masalah negatif, pemecahan masalah rasional, dan lain-lain. Definisi konseptual dalam Zurilla 1982-1986. Problem solving sosial adalah proses di mana seseorang mencoba untuk menemukan atau menciptakan tanggapan coping yang efektif atau adaptif terhadap suatu problematis tertentu
yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari di mana tidak ada tanggapan efektif yang segera terlihat atau tersedia. Lalu definisi operasional, problem solving sosial merupakan suatu tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menemukan atau menciptakan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ataupun menyesuaikan diri dengan perubahan secara adaptif. Perilaku adaptif dalam problem solving sosial ini ditunjukkan dengan orientasi positif terhadap masalah, gaya pemecahan masalah yang rasional, dan tidak berorientasi negatif terhadap masalah, tidak bertindak dengan gaya kecerobohan atau impulsif, dan gaya menghindar. Kita beralih ke metode. Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat melalui penyebaran angket yang diisi melalui Google Form seperti contoh gambar yang tertera. Target partisipan penelitian kami ini adalah 50 mahasiswa aktif Fakultas Psikologi UKSW angkatan 2019. Kami menggunakan face validity dengan tujuan untuk memastikan tentang kejelasan item, apakah item yang sudah kami buat atau kami berikan ke partisipan dapat dipahami oleh partisipan itu dengan benar atau masih bersifat ambigu. Peneliti meminta 6 partisipan untuk menilai item-item yang ada, lalu melakukan pengujian item total correlation dan reliability dengan bantuan aplikasi SPSS. Selanjutnya skala. Di sini kami menggunakan skala Likert yang menyediakan 4 opsi jawaban. Di antaranya adalah sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Yang nantinya partisipan dapat memilih yang mana yang sesuai dengan dirinya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Kami menggunakan face validity untuk memastikan kejelasan item, apakah item yang diberikan dapat dipahami oleh subjek penelitian dengan benar. Face validity ini merujuk kepada derajat kesesuaian antara penampilan luar alat ukur dan atribut-atribut variabel yang ingin diukur. Setelah dilakukan face validity terhadap 6 responden dengan kriteria yang sesuai dengan penelitian, didapatkan hasil bahwa hanya ada satu item yang dirasa masih rancu dan sulit untuk dipahami. Untuk itu, kami mengubah susunan bahasa pada item tersebut agar item lebih mudah dipahami oleh responden. Selanjutnya, untuk pengujian item total correlation dan reliabilitas dilakukan secara terpisah sesuai dengan dimensi yang ada. Karena pada dasarnya, penggunaan dimensi dalam sebuah konstruk dapat diukur secara terpisah. Untuk item total correlation, kami menggunakan kriteria Kaplan, yang mana jika nilai koefisien correlated item total correlation lebih dari 0,3, berarti item memiliki korelasi yang baik dengan fungsi keseluruhan skala. Kemudian, untuk alpha Cronbach, menurut Gosali 2011, jika nilai alpha Cronbach lebih dari 0,6, maka instrumen penelitian reliable. Dan jika nilai alpha Cronbach kurang dari 0,6, maka instrumen penelitian tidak reliable. Pada dimensi 1 didapat nilai alpha Cronbach sebesar 0,936 dari 19 item. Nilai alpha Cronbach ini menunjukkan koefisien yang lebih tinggi dari kriteria alpha Cronbach. Hal ini menunjukkan pada dimensi ini alat ukur reliable. Kemudian, item total correlation item-item pada dimensi 1 sesuai dengan kriteria Kaplan semuanya menunjukkan koefisien lebih besar dari 0,3, yang berarti semua item memiliki korelasi yang baik.
Selanjutnya, pada dimensi 2, koefisien alfa Cronbach menunjukkan hasil 0,910 dari 20 item. Hal ini menunjukkan pada dimensi ini alat ukur reliable. Selanjutnya, pada tabel Correlated Atom Total Correlation, terdapat atom yang memiliki korelasi yang rendah atau di bawah kriteria dengan koefisien atom total correlation min 0,203. Item tersebut berada pada item ke-39, yang berarti item ke-39 ini gugur. Selanjutnya, kami melakukan uji atom total correlation dan reliabilitas kembali terhadap atom-atom yang masih masuk kriteria. Dan pada pengujian kedua didapatkan koefisien alfa Cronbach sebesar 0,924 dari 19 atom, yang berarti alat ukur pada dimensi ini reliable. Hasil ini juga menunjukkan nilai alfa Cronbach semakin meningkat setelah dilakukan pengujian yang kedua, dan nilai atom total correlation semua atom menunjukkan angka lebih besar dari 0,3. Berarti semua atom memiliki korelasi yang baik. Kemudian, pada dimensi 3, koefisien alfa Cronbach menunjukkan nilai 0,868 dari 11 atom, yang berarti alat ukur pada dimensi ini reliable. Dan item pada dimensi ketiga ini semuanya memiliki korelasi yang baik atau tidak ada item yang gugur. Selanjutnya, pada dimensi 4, alat ukur ini juga reliable dengan koefisien alfa Cronbach sebesar 0,926 dari 13 item. Semua item pada dimensi ini juga memiliki korelasi yang baik atau dapat dikatakan item tidak ada yang gugur. Yang terakhir, pada dimensi 5, alat ukur reliable dengan koefisien alfa Cronbach sebesar 0,939 dari 15 item. Dan semua item memiliki korelasi yang baik dengan menunjukkan koefisien atom total correlation masing-masing item lebih besar dari 0,3. Selanjutnya, untuk kategorisasi umur, dari diagram di atas dapat dilihat bahwa terdapat 8 responden berusia 18 tahun dengan persentase 16%, 29 responden berusia 19 tahun dengan persentase 58%, 11 responden berusia 20 tahun dengan persentase 22%, 1 orang responden berusia 21 tahun dengan persentase 2%, dan 1 orang responden berusia 25 tahun dengan persentase 2%. Selanjutnya masuk ke dalam kategorisasi. Untuk membuat kategorisasi, peneliti perlu mengubah skor total item per dimensi ke dalam Z-score, lalu mengubahnya ke T-score, dan kemudian menjumlahkan nilai T-score dari dimensi 1 hingga 5 seperti yang tertera pada tabel total T-score di bawah ini. Dari hasil total T-score diperoleh skor terendah sebesar 157 dan skor tertinggi sebesar 313. Kemudian dilakukan perhitungan min dan standar deviasi pada total T-score masing-masing dimensi. Total T-score masing-masing dimensi diperoleh min sama dengan 250 dan standar deviasi sebesar 37,93. Setelah itu, dilakukan pengkategorisasian menurut Aswar pada tahun 2012 sebagai berikut. Kriteria rendah jika X lebih besar sama dengan 157 dan kurang dari 212,1. Kriteria sedang jika X lebih dari sama dengan 212,1 dan kurang dari 287,9. Kriteria tinggi jika X lebih besar sama dengan 287,9 dan kurang dari sama dengan 313. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat 12% dari total subjek penelitian masuk dalam kriteria rendah. Kemudian, 68% dari total subjek penelitian masuk dalam kriteria sedang, dan 20% dari total subjek penelitian masuk di dalam kriteria tinggi. Kesimpulan. Kami mengambil kesimpulan yaitu
Pemecahan masalah sosial merupakan proses di mana seseorang mencoba untuk menemukan tanggapan coping yang efektif atau adaptif terhadap situasi problematis tertentu yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi dari pemecahan masalah sosial ini terdiri dari orientasi masalah positif, orientasi masalah negatif, gaya penyelesaian masalah impulsif atau ceroboh, gaya penghindaran, dan penyelesaian masalah yang rasional dengan jumlah keseluruhan atom 78 butir. Alat ukur pemecahan masalah sosial ini telah memenuhi standar dan dinyatakan valid dengan nilai alpha Kronberg per masing-masing dimensi sebesar dimensi 1 alfanya 0.936, dimensi 2 alfanya 0.924, dimensi 3 alfanya 0.868, dimensi 4 alfanya 0.926, dan dimensi 5 alfanya 0.939, yang artinya alat ukur ini dinyatakan layak. Saran: kami menyarankan bagi peneliti selanjutnya diperlukan untuk meningkatkan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam menghitung sekaligus mengelola data. Selanjutnya, diperlukan juga adanya peningkatan informasi kepada responden agar dapat mengisi kuesioner dengan teliti dan konsisten.